A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahtadiya laula an hadanallah. Ittaqullah laqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia nikmat, karunia Islam, iman yang tidak ternilai, tidak bisa ditukar dengan apapun. Sholawat serta salam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, dan orang-orang sholih sholihah yang kita nantikan syafaat dari beliau nanti di yaumul kiamah. Saya sapa dulu Bapak Ibu pemirsa semuanya, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nikmati, kita syukuri sehat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nikmat sehat, nikmat waktu yang sering kita lupakan. Kesehatan hanya digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, waktu juga digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan sehatnya maupun waktunya dengan baik, dengan sebanyak-banyaknya menjalankan amal kebaikan, menjalankan amal soleh. Bapak Ibu pemirsa semuanya, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu merupakan salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 53, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Segala nikmat, segala karunia yang ada pada kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi kenikmatan. Karena itu kita yang harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan syukur yang kafah. Tidak hanya syukur pada lisan, tapi juga pada hati, dan diwujudkan dalam amal perbuatan, dalam perbuatan baik menuju ke amal soleh, menuju ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara kita tidak bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyindir kita atau sebagian besar dari kita di surat Ar-Rahman. Allah tunjukkan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenikmatan-kenikmatan itu tidak disyukuri oleh sebagian besar hambanya. Sehingga Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Jadi setiap nikmat yang Allah berikan sebagian besar mendustakannya, sehingga Allah menyindir sebagian besar hambanya supaya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari sekian banyak kenikmatan. Kadang kita menggunakannya sia-sia. Contohnya nikmat sehat, contohnya nikmat waktu. Kita tidak menggunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan, sehingga sehat hanya sia-sia dan waktu juga hanya sia-sia. Padahal Allah memberi imbalan yang besar kepada hambanya yang bersyukur, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum. Saya ulang, la in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu untuknya. Nah, ini janji Allah. Janji Allah itu pasti, tidak diragukan lagi. Dan ini semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, hambanya yang bersyukur. Dan ingatlah, di dalam surat Ibrahim ini ayat 7 juga selain janji Allah untuk ditambah-tambahnya nikmat, juga ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ingkar atas nikmatku, maka azabku sangat pedih, azabku sangat berat. Bapak Ibu pemirsa, pernah bahasa Jawanya, keselomot atau kesengat ketika ini yang sering mendapatkan ujian seperti ini? Kadang ibu-ibu ketika menyetrika kena panas, kemudian masak, kena panasnya wajan, panasnya kompor, panasnya luar biasa. Belum panas yang diancamkan oleh Allah, yaitu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas yang ada di bumi ini tidak ada apa-apanya, hanya 1/70 dari panasnya api neraka, sehingga 69/70 itu panas api neraka, yang 1/70 panas yang ada di bumi. Nah, kita bisa menggambarkan ketika kita menyaksikan bagaimana saudara kita yang kena musibah, misalnya meninggal karena kebakaran, meninggal karena gunung meletus, mereka meninggal dengan keadaan yang gosong, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab Allah yang diberikan nanti di neraka, yaitu 69/70 panasnya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur, senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan, karena ketika kita menjalankan kebaikan-kebaikan, ini bukti syukur kita. Bukti syukur salah satunya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, pemirsa semuanya, ini nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga dengan ibadah Ramadan dan amalan-amalan yang lain kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.